Saya yakin yang hadir di sini sudah memilih pada sikap itu. Mudah-mudahan kita sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak itu, suasana politik makin hari makin menarik. Buat saya tidak pernah memanas, makin menarik, makin mencerdaskan, dan makin menantang kepada kita semuanya. Untuk apa? Untuk bersama-sama kita berkumpul dalam satu titik, membaca data, menganalisis, membuat strategi, menyiapkan taktik, sampai kemudian taktik itu bisa terpenuhi. Sedangkan Ganjar dipilih berdasarkan alasan sosiologis, di mana sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat menjadi pertimbangan utama. Sementara Prabowo dipilih karena faktor psikologis, di mana sikap tegas pemimpin menjadi pertimbangan utama. Dalam temuan survei ini, ketika kita tanya ke responden apa alasan ibu bapak saudara memilih calon presiden, sebesar 21,2% menjawab Anies Rashid Baswedan adalah gubernur berprestasi, kata Panggi dalam keterangannya. Yang menurut Cebonger itu tidak ada prestasinya ya. Dalam model pertanyaan yang sama, kata Panggi tercatat sebesar 42,0% menjawab Ganjar Pranowo dekat dengan rakyat, sementara Prabowo Subianto sebesar 35,4% dipilih karena dianggap pemimpin yang tegas. Segmen pemilih rasional menentukan pilihan politiknya atas dasar pertimbangan integritas, kapasitas, dan kompetensi, sehingga rekam jejak kandidat menjadi pertimbangan yang sangat penting, ujar Panggi. Sebenarnya ini harusnya sudah disimulasikan dengan baik, karena bagaimanapun juga keputusan untuk melakukan penolakan terhadap 1-2 pihak tertentu tentunya juga sudah diperhitungkan jauh-jauh hari. Karena secara timeline Mas, kalau kita cermati 2019 kita melakukan bidding, 2020 kemudian kita ditetapkan sebagai tuan rumah, 2021 kita sudah tanda tangan kontrak termasuk dari kepala-kepala daerah yang menjadi lokasi tempat penyelenggaraan World Cup-nya sendiri di Indonesia juga sudah menyampaikan tanda tangan. Dan kemudian 2022 kita tahu timnas Israel itu sudah masuk dalam proses penjaringan dalam World Cup itu. Nah kemudian 2023 pelaksanaan, pertanyaannya itu ada gap cukup signifikan. Ada beberapa bulan, lebih dari 6 bulan di sana. Nah kalau misal kemudian memang keputusannya seperti itu, bahkan biasanya di akhir-akhir masa jabatan seorang presiden popularitasnya menurun, kepercayaan masyarakatnya makin turun, karena beberapa di antaranya biasanya mulai meninggalkan. Tapi Pak Jokowi masih berada pada posisi yang puncak. Kepercayaan masyarakat itu yang harus kita bangga sebagai pendukung. Saya pernah menyampaikan kepada beberapa guru. Beberapa kali saya ketemu beliau. Terakhir saya ngobrol kemarin kurang lebih 30 menit di Jogja beberapa minggu lalu. Kami bercerita cukup banyak tentang dinamika politik terakhir. Saya orang yang sangat intens bicara dengan Pak Jokowi. Kami bicara politik. Jadi sobat era sekalian, kita lihat lebih lanjut ya. Dan kalau seandainya memang pemilihnya itu terdidik ya, makanya perlu yang namanya voter education. Memang mereka akan memilih pemimpin yang kira-kira bisa menunaikan janji kepada pemilihnya, achievement, prestasi ya. Dan biasanya mereka akan melihat parameter yang betul-betul objektif. Nah, dalam konteks ini sobat era sekalian, kalau kita bandingkan ya, kadang-kadang orang mikir lucu membandingkan Jokowi yang Presiden Republik Indonesia 2 periode dengan Anies Baswedan. Ya nggak bisa dibandingkan, ojo dibanding ke, karena ya tentu saja beda lah ya kan, satu presiden 2 periode dan satunya gubernur. Ruang lingkup kerjanya beda, anggarannya beda ya, rentang kendalinya beda. Jadi
seharusnya proses penyikapan itu dilakukan pada fase-fase awal, bukan justru bermanuver di fase akhir. Nah, saya menduga Mas Reno, di fase itu ada upaya untuk memfait accompli FIFA dengan segala kalkulasinya. Memfait accompli dalam arti tetap disuarakan sebagai narasi loyalitas terhadap partai, kemudian narasi penguatan nilai-nilai Soekarnoisme yang memang sangat relevan pada waktu era Perang Dunia Kedua dulu. Tetapi di saat yang sama, ketika kemudian itu terkait dengan konteks kebijakan publik, terutama dalam konteks governance di internal FIFA, itu yang kemudian menjadi problematik. Dengan harapan barangkali ada pihak-pihak tertentu mencoba untuk menyampaikan itu dalam upaya menunjukkan kritisisme dan keberpihakan terhadap isu Palestina dan lain sebagainya. Dengan harapan ketika kemudian itu dilakukan, maka Israel bisa digeser ke negara lain dalam konteks penyelenggaraan World Cup. Kemudian penyelenggaraan di Indonesia akan tetap berjalan. Sehingga alarm bahaya. Mas Ganjar pasang kuping baik-baik. Fenomena ini bikin Anda bisa kalah telak di Pilpres 2024. Dikutip dari Populis Jakarta, pengamat politik Ujang Komarudin mengaku fenomena kader PDI Perjuangan yang tiba-tiba membolot dan mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 jelas membuat Ganjar Pranowo rugi besar. Itu adalah alarm bahaya yang patut diwaspadai. Adapun saat ini sudah ada dua kader senior yang sudah terang-terangan menyatakan dukungan buat Prabowo Subianto. Keduanya adalah Effendi Simbolon dan Budiman Sujatmiko. Menurut Ujang, kejadian ini jelas akan berlanjut. Kader-kader PDIP lainnya bakal menyusul dan menyatakan dukungannya secara terbuka buat Prabowo Subianto. Dengan fenomena dukungan itu mungkin kedepannya juga banyak. Tentu ini berbahaya bagi Ganjar Pranowo, kata Ujang dalam keterangannya Jumat 21 Juli 2023. Perpecahan di internal PDI Perjuangan, lanjut Ujang, jelas bikin langkah Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 semakin berat. Sebab untuk menang pada gelaran Pesta Demokrasi 5 tahunan itu partai politik harus solid. Tentu ini merugikan Ganjar di Pilpres 2024 karena untuk menang harus solid bersatu, tutur Ujang. Ujang mengatakan jika fenomena ini tak mampu dibendung maka kerugian bukan hanya dirasakan Ganjar Pranowo. PDI Perjuangan sebagai sebuah partai politik besar bakal terkena imbasnya. Partai besutan Megawati Soekarno Putri itu terancam gagal total pada pemilu kali ini. Kalau kader-kader PDIP semakin banyak dukung Prabowo, kerugian besar bukan hanya untuk Ganjar, tapi juga PDIP. Dan saya melihatnya, maka peluang Ganjar akan sedikit berat untuk bisa berkontestasi di Pilpres 2024. Pungkasnya, perpecahan di internal PDI Perjuangan, lanjut Ujang, jelas bikin langkah Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 semakin berat. Sebab untuk menang pada gelaran Pesta Demokrasi 5 tahunan itu partai politik harus solid.